Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KDI Sikarina dengan NIM 25044111223 dan saya dari kelas Informatika 2C. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat database menggunakan PHPMyAdmin dan juga CMD. Sekaligus ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah Sistem Basis Data. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sebelum kita membuat sebuah database, tentunya kita pertama-tama harus aktifkan terlebih dahulu exam, yaitu yang ini. Kemudian kita aktifkan yang Apache and MySQL. Nah, setelah itu kita kalau mau buka PHPMyAdmin itu silahkan klik Chrome dan ketik http localhost phpMyAdmin kemudian enter. Nah, jika kalian sudah mengenternya itu akan otomatis terbuka seperti ini. Jadi kalian sudah bisa menggunakan PHPMyAdmin-nya dan ini juga tersambung ke CMD. Jadi apa yang telah kita buat di CMD di sini pun sudah terlihat. Begitupun apa yang kita buat di PHPMyAdmin itu juga akan terlihat di CMD. Kita buktikan. Nah, sesuai dengan perintah dari tugas 2, pertama-tama saya akan membuat database-nya dulu. Caranya kita klik yang baru. Oke. Nah, karena kita lagi suasana Lebaran Idul Adha, maka dari itu saya akan membuat nama database-nya itu Lebaran Idul Adha. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan klik buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Di sini saya ingin membuat tabel itu berdasarkan nama mahasiswa, nama saya dan teman-teman saya. Jadi, tabel pertama saya isi namanya Yesi. Kemudian jumlah kolomnya kalian bebas mau berapa, di sini saya 4 aja. Buat. Nah, di sini otomatis sudah diberikan kita tampilan untuk menambahkan field, begitu juga untuk menambahkan jenisnya, panjang atau nilai dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kalau mau membuat database yang lebih mudah dan simple itu menggunakan PHPMyAdmin karena tidak perlu lagi mengetik rumus seperti di CMD. Nah, di sini saya ingin menambahkan field yang pertama itu adalah NIM. Klik dulu ya. NIM. Kemudian selanjutnya ini saya akan nama ya. Setelah itu di sini saya isi kelas dan terakhir fakultas. Nah, untuk jenisnya NIM tentunya integer, nama saya ingin varchar, kelas juga, fakultas juga varchar. Nah, untuk panjang nilai kalian juga bebas mau berapa silahkan. Di sini saya isi 15, 20, 15, kota 30. Nah, jika sudah kalian anggap sudah selesai, silahkan pilih menu simpan. Nah, di sini otomatis satu tabel kalian itu sudah jadi seperti ini. Terus kalau misalnya mau menambahkan primary key, caranya kalian sisa klik field mana yang mau dijadikan primary key seperti ini, kemudian pilih yang logo utama atau ada emoji kunci ini. Nah, otomatis dia akan menjadi primary key. Nah, ini kan baru satu table, saya akan membuat 5 table, jadi sisa 4 table yang akan saya buat. Nama tabelnya saya milih Elsiana, dimana untuk fieldnya masing-masing saya maunya ini ID, kemudian umur, kemudian prodi,
Setelah itu zodiak, ID integer, umur integer, prodi varchar, zodiak juga. Untuk ID saya maunya 5 saja, umur 10, prodi 15, zodiak 20. Selanjutnya simpan. Oke, sudah jadi dan saya mau ID-nya menjadi primary key. Nah, kemudian selanjutnya klik yang baru, namanya itu Surya. Namanya di sini saya maunya itu universitas, kemudian tanggal lahir, selanjutnya hobi, dan golongan darah ya. Universitas, varchar, tanggal lahir di sini saya maunya date, hobinya varchar, golongan darah varchar juga. Universitas 30, ini date tidak usah ya. Hobi 20, golongan darah 5 saja. Kemudian simpan. Saya mau tanggal lahirnya ini menjadi primary key. Selanjutnya tambah lagi menjadi Tenrisa, dimana untuk namanya itu untuk file-nya yang pertama saya ingin alamat, kemudian makanan kesukaan, terus minuman kesukaan, habis itu prodi, alamat pacar, simpan. Selanjutnya saya mau namanya menjadi Alexa, dimana yang pertama itu saya maunya tinggi badan, kemudian berat badan, tipe HP, dan warna favorit. Integer, varchar, ini juga varchar. Tinggi badan 15 saja ya. Berat badan 20, tipe HP 15, nah favorit 10. Oke, simpan. Dan saya mau tinggi badannya jadi primary key. Tunggu, Elsiana Surya tadi apakah sudah primary key atau belum ya? Oke, sudah. Elsiana tadi sudah primary key. Teresa, Teresa belum, jadi saya mau prodinya itu menjadi primary key. Nah, karena saya sudah selesai membuat table, 5 table dengan masing-masing 4 field, selanjutnya saya akan menunjukkannya di CMD. Apakah betul nih apa yang saya buat di PHP MyAdmin ini tersambung ke CMD? Tentunya kita buka dulu ya CMD-nya. Kita gunakan rumus pembuka CMD.
Nah, sekarang saya mau show database. Kita lihat apakah ada Lebaran Idul Adha. Oh, ternyata ada, berarti database-nya berhasil disimpan. Selanjutnya saya ingin gunakan si Lebaran Idul Adha ini ya. Oke, berhasil. Kemudian saya mau show tables nih. Wow. Jadi semua table yang telah saya buat di phpMyAdmin itu berhasil tersimpan di CMD juga. Ini buktinya. Oke, selanjutnya itu saya akan menampilkan atau dash dari masing-masing table ini. Jadi dash yes. Kemudian dash Risa, dash Surya, dash siapa lagi ini, Elsiana, dan dash Alexa. Kita lihat. Jadi semua field dalam tabelnya pun sudah tersimpan dan bisa ditampilkan di CMD. Nah, selanjutnya itu saya ingin alter add. Alter add, kita kembali lagi ya, ini kita skip dulu CMD, kita kembali ke sini. Di sini saya ingin menambahkan field di table Yesi. Kita buka dulu di struktur. Nah, di sini saya ingin menambahkan satu field jumlah di table Yesi. Caranya itu pertama kita buka tabelnya, kemudian pilih struktur dan kita lihat ini ada tambahkan, di mana ditambahkan ini dilihat mau tambahkan berapa kolom, bisa 10, 2, 3, 6, tapi di sini saya hanya menambahkan 1 dan kalian bebas mau menempatkannya di mana, mau setelah fakultas atau dimanapun itu bisa kalian pilih sendiri. Dan di sini saya inginnya itu di setelah fakultas. Kemudian kirim. Nah, di sini langsung nih diberikan kalian menambahkan apa. Nah, di sini saya ingin menambahkan jumlah integer dan panjangnya itu 6. Setelah itu saya simpan. Nah, otomatis di sini table Yesi pun fieldnya menjadi 5 karena sudah ditambahkan jumlah tadi. Oke, kita coba tampilkan datanya di CMD lagi ya. Oke, karena tadi sudah selesai menambahkan satu field dalam tabel Yesi, maka sekarang kita buktikan apakah betul fieldnya sudah bertambah di CMD-nya, yaitu rumus dash Yesi. Kita lihat dulu nih. Oh, jadi sudah betul, dimana di table Yesi itu sudah menambah satu field, yaitu field jumlah tipe data integer dan jumlahnya itu 6. Jadi berhasil. Oke, selanjutnya itu kita disuruh untuk alter change 3 table. Jadi kembali lagi ke phpMyAdmin. Nah, di sini alter change itu artinya kita menukar gitu ya. Jadi kita mau tukar salah satu fieldnya itu menjadi yang kita inginkan. Pertama tentunya saya mulai dari Yesi. Kita buka di strukturnya. Nah, di sini kalian bebas mau ngubah yang mana, alter change yang mana. Di sini saya mau ubah kelas. Kita centang dulu seperti tadi, kemudian kita pilih yang ini nih. Ada emoji
pensilnya. Nah, di sini kita bebas mau ganti apa. Di sini saya mungkin kelas mau diganti apa ya? Agama. Varchar, kemudian di sini saya ganti menjadi 20. Setelah itu simpan. Nah, di sini kan kelasnya sudah menjadi agama. Oke, 1 sudah berhasil. Kemudian saya mau di tabelnya Tenrisa sama seperti yang tadi ya saya lakukan. Saya mau minuman kesukaannya itu diganti menjadi suku. Varchar ini mau 25. Kemudian simpan. Nah, minuman kesukaan sudah berganti menjadi suku. Selanjutnya di Surya, saya mau diganti di Surya. Saya mau hobi. Saya ubah menjadi kebiasaan. Varchar ini saya ganti menjadi 30. Nah, saya simpan. Nah, sudah terganti. Kita buktikan lagi dan tampilkan lagi di CMD. Nah, ya, kita tampilkan isi tabel tadi, 3 tabel tadi. Tentunya Des, Yesi yang saya sudah ubah. Lihat, di sini sudah ada tadi Yesi, mana Yesi ini? Nah, Yesi tadi di sini kan kelas. Di sini sudah berganti menjadi agama. Sudah berganti menjadi agama. Oh, ini Yesi tadi kan kelas, kemudian berganti lagi menjadi agama. Selanjutnya Des. Siapa tadi itu saya ganti? Saya ganti tadi Tenrisa ya. Tenrisa berarti Des Tenrisa. Double nih. Yang ketiga ya, file ketiga mana Tenrisa. Minuman kesukaan berganti menjadi suku. Kemudian selanjutnya Des Surya. Ini juga file ketiga, Surya. Itu hobi sudah diganti menjadi kebiasaan. Jadi berhasil. Oke, perintah selanjutnya itu adalah kita alter drop 5 table. Jadi kita mau menghapus salah satu fieldnya dari kelima table tersebut. Jadi langsung saja kita hapus. Dan di sini saya mau hapusnya itu melalui PHP MyAdmin. Kembali lagi ya ke PHP MyAdmin. Tentu saja yang pertama lagi kita ke Yesi, struktur. Nah, di sini kita gampang mau hapus yang mana. Di sini mungkin saya akan hapus yang fakultas. Fakultas ini saya hapus caranya sini. Hapus. Oke, di sini akan ditampilkan persetujuan yes or no. Atau ya atau tidak. Ya. Oke, hilangkan. Jadi yang tadinya 5 file sekarang menjadi 4 file. Kemudian Tenrisa ke struktur, saya mau hapus makanan kesukaan. Hapus. Ya. Sisa 3. Kemudian di Surya. Itu saya mau hapus kebiasaan. Hapus. Ya. Jadi 3. Kemudian di Elsiana sama, saya mau hapus zodiak. Hapus. Ya. Sisa 3. Kemudian di Alexa struktur, saya mau hapus tipe HP. Hapus. Ya.
Oke, terhapus. Kembali lagi nih ke CMD. Kita buktikan lagi nih. Sudah betulan terhapus atau belum? Betulan, sisa 4 Yesi, kemudian Des, Tenrisa, sisa 3 Des, Surya, sisa 3 juga Des, Elsiana, sisa 3 juga, dan Des Alexa, sisa 3 juga. Jadi berhasil. Nah, sekarang kita disuruh untuk drop satu table. Jadi mau dihapus nih satu table dari kelima table ini. Kembali lagi, saya juga ingin melakukannya di PHP My Admin. Di sini silahkan pilih salah satu yang mau dihapus. Dan di sini saya akan menghapus yang Alexa. Alexa, buka di operasi. Ini, kemudian scroll paling bawah ini, hapus table atau drop. Jadi di sini klik, kemudian ada konfirmasi dan pilih OK. Dan tabelnya pun sisa 4. Kita buka lagi di ini, di CMD. Coba kita show tables. Nah, betul kan, sisa 4. Kita tampilkan lagi nih semua tabelnya. Des, Tenrisa, kemudian Des Surya, kemudian Des Elsiana. Oke, selesai. Di situ kita lanjut. Oke, karena sudah selesai membuat table di PHP My Admin dan juga menambahkan fieldnya, maka selanjutnya saya akan menambahkan data ke dalam table-table tersebut. Dan di sini saya akan berfokus menggunakan CMD. Jadi untuk menambahkan data itu kita menggunakan rumus insert. Insert into Yesi values. Dimana di Yesi ada apa aja Yesi? Ini nama, agama, jumlah. 112 Fadil, Islam, mungkin 8765. Tutup, koma, buka. Kita 113 Tina, Hindu, 900. Oke, sudah berhasil. Kemudian insert into Tenrisa values, dimana Teresa itu ada alamat suku Prodi, mungkin alamatnya di Palopo, suku Bali, kemudian Prodi agribisnis. Selanjutnya Poso, suku Bugis, dia apa ya, bagus, PKN. Oke. Selanjutnya insert into Surya values, dimana Surya itu universitas, tanggal lahir, golongan darah. Universitasnya Cukruaminoto, Palopo, kemudian tanggal lahir 2007 10/9, kemudian golongan darah B. Selanjutnya itu Megabu
2006 09 11 golongan darah O. Kemudian insert into Elsiana values, dimana ini Elsiana ada ID, umur, prodi. ID-nya saya kasih 889, umur 19, prodi ya, prodi saya kasih informatika, koma, kemudian ini saya kasih 990, umur 20, prodi PGSD. Oke, berhasil. Oke, karena sudah menambahkan values ke dalam tabelnya, maka selanjutnya itu kita akan menampilkan data yang telah dimasukkan. Seperti ini, kita menggunakan yang namanya rumus select, di mana ini select from Yesi sudah ditampilkan, kemudian select from Tenrisa juga sudah ditampilkan, kemudian selanjutnya ada select from Surya. Oke, selanjutnya select from Elsiana. Oke, bisa dilihat di sini sudah terisi 2 data di masing-masing tabelnya. Jadi sudah berhasil. Oke, karena sudah selesai menampilkan datanya, sekarang saya akan menggunakan rumus update ke dalam database ini, di mana update itu adalah menambahkan atau mengubah salah satu data yang ada di dalam tabel. Nah, di sini saya akan mengubah salah satu data di keempat tabel ini, di mana yang pertama itu update Yesi set, di mana kita lihat dulu Yesi, saya ingin mengubah jumlah, set jumlah itu menjadi 37.2000, where NIM-nya itu 112. Selanjutnya update Tenrisa set. Tenrisa saya ingin ubah sukunya. Set suku itu sama dengan Bugis, bukan ya, Jawa, where alamat Poso. Alamat sama dengan Poso. Kemudian update Surya set. Surya saya mau ubah golongan darahnya. Golongan darah sama dengan jadi A. Where universitas sama dengan Mega Buana. Kemudian update Elsiana set. Saya mau ubah umur sama dengan 18, where ID sama dengan 889. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan menampilkan data yang berisi 372
ini. Jadi saya mau menampilkan hanya tabel yang berisi jumlah 372.000 ini. Dimana itu rumusnya itu select from, karena itu ada di tabel Yesi, maka kita tulis Yesi where jumlah sama dengan 372.000. Oke, sudah terlihat di sini. Dimana ini adalah tabel Yesi, tapi dia hanya menampilkan bagian yang jumlahnya itu 372.000. Nah, selanjutnya saya itu akan mendelete salah satu data dari keempat tabel tersebut. Rumusnya apa? Rumusnya delete. Dimana untuk delete-nya itu delete from Yesi where name itu sama dengan, saya mau hapus yang 113. Kemudian delete from Tenrisa where, Teresa tadi apa ya, banyak ya Teresa, where alamat usuk. Alamat sama dengan usuk. Kemudian delete from Surya where, mana Surya, where Universitas Megabuana. Yang terakhir yaitu delete from Elsiana where ID sama dengan 990. Oke, berhasil. Perintah selanjutnya kita menampilkan atau mengselect keempat tabel tersebut. Select from Tenrisa, select from Surya, kemudian select from Elsiana. Dapat dilihat di sini bahwa kita sudah berhasil mendelete salah satu data di dalam tabelnya. Oke, karena sudah berhasil menampilkan semua tabel yang salah satu datanya sudah di-delete, maka selanjutnya saya akan menampilkan jumlah terbesar dan terkecil dari salah satu tabel yang memiliki field jumlah. Dimana kalau dilihat di sini yang memiliki field jumlah itu adalah tabel Yesi. Jadi saya akan menampilkan jumlah terbesar dan juga terkecil. Dimana untuk rumusnya itu adalah max and min. Pertama untuk yang terkecil dulu, select min dalam kurung jumlah, tutup kurung S jumlah terkecil from Yesi. Nah, ditampilkan selanjutnya select max dalam kurung jumlah, tutup kurung S jumlah terbesar from Yesi.
Nah, ditampilkan juga karena datanya itu kan cuma satu, jadi jumlah terbesar dan terkecilnya pun pasti sama karena datanya itu cuma satu. Nah, untuk selanjutnya, perintah selanjutnya itu adalah rename satu table atau saya ingin mengubah nama tabelnya. Jadi, rumusnya itu adalah rename table Surya ya, saya ingin mengubah Surya menjadi to if Trina. Rename table Surya to if Trina, dan oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya ingin show tables. Apakah betulan sudah terganti namanya di tables? Kita lihat, oke, sudah betulan diganti, di mana ada Yesi, Tenrisa, Iftrina. Yang tadi Surya diganti Iftrina, dan ada Elsiana. Oke, dan selanjutnya saya ingin mengdrop database ini. Drop database atau menghapus database Lebaran Idul Adha. Berhasil, and kita show database-nya. Dan dilihat di sini sudah tidak ada lagi database Lebaran Idul Adha. Sekian video tutorial sekaligus tugas 2 dari mata kuliah Sistem Basis Data mengenai bagaimana caranya membuat database di PHP MyAdmin dan juga di CMD. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Lebaran Idul Adha. Dadah.